Hae-in memiliki masalah dalam mengingat dan mencatat waktu. Dia bahkan tidak bisa tiba tepat waktu untuk bertemu Hyun-woo karena dia lupa. Dokter memastikan bahwa Hae-in mengidap tumor langka yang disebut cloudcytoma. Hal ini menyebabkan dia lupa dan juga menyebabkan gangguan kepribadian ganda. Hae-in mencoba mencari solusi tetapi tidak ada obatnya dan dia hanya bisa hidup selama 3 bulan lagi. 뇌신경들 사이에 문제는 약물 생각합니다. 같이 병원 가서 다시 한번 확인을. Besoknya, Hyun-woo bangun dengan suasana hati yang baik. Berpikir dia bisa berpisah dengan Hae-in tanpa perceraian. Hyun-woo mencoba mengubah suasana hatinya dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Hae-in. 뭐니? 키스? Dalam perjalanan ke kantor, Hyun-woo bertanya mengapa Hae-in tidak memberitahu anggota keluarganya. Hae-in dengan cepat menolaknya, karena dia yakin mereka ingin mengambil alih asetnya. Tetapi dia tidak akan pernah melepaskan departemen store atau asetnya bahkan ketika dia meninggal. 내 거 갈갈이 찢어서 바꿔도. Kakak laki-laki Hae-in, yaitu Suchol, mendapat masalah dengan kakeknya. Karena kakeknya membayar pajak lebih dari 8 miliar won Korea, yang diketahui oleh Hyun-woo. Hal ini menyebabkan dia jatuh sakit dan ibunya ingin melawan Hyun-woo. 아니, 꼴랑 80억 때문에 애를 이 지경. Si ibu bertemu dengan Hae-in dan kita bisa melihat hubungan mereka tidak harmonis. Meskipun Hae-in mengatakan bahwa ada hal yang lebih serius yang harus diurus dalam hidupnya, ibunya tidak peduli dan hanya peduli pada kakaknya. Di adegan berikutnya, Hyun-woo memberitahu temannya yang berprofesi sebagai pengacara tentang situasinya saat ini. 이혼 안 해. Setelah mengetahui penyakit Hae-in, temannya ini berkata agar Hyun-woo memperlakukannya dengan baik selama 3 bulan ke depan, sehingga Hae-in bisa memberinya departemen store. Setelah itu, kini Hyun-woo dengan lucu bertindak berlebihan untuk Hae-in. Dari mengupas udang untuknya, hingga memegang tangan Hae-in untuk menghangatkannya. Saat makan malam keluarga, Ibu Hae-in memberitahunya tentang tuntutan hukum terkait tanah yang digunakan Hae-in untuk departemen store-nya, yang menyebabkan Hae-in marah pada ibu dan juga ayahnya. Melihat Hae-in terpojok, Hyun-woo menyela mereka dan membawanya pergi dari sana. 그에 따른 주가 하락 등의 피해도 예상되기 때문에 안 좋은 것 같아서요. 저희 먼저 가보겠습니다. Saat itu, Hae-in curiga dengan perilaku Hyun-woo dan memarahinya karena mencoba bertindak di luar karakternya. Kita juga melihat anggota keluarga Hae-in yang lain, mulai dari bibi Beomja yang merusak pernikahan mantannya, hingga kakeknya yang kalah dari pasangannya dalam permainan papan. Kita juga jadi tahu mengapa ibunya sangat membenci Hae-in. Dia kehilangan Suwon, dan Hae-in ada hubungannya dengan hal itu. Dengan tidak banyak rincian, kita melihat bagaimana dia masih memikirkan kecelakaan Suwon dan menyalahkan Hae-in atas hal itu. Adegan berpindah ke pembukaan Hersina, toko yang telah Hae-in tunggu-tunggu untuk dibuka di departemen store miliknya. Di sana Hae-in bertemu dengan mantan pacarnya Yoon Eung-sung, yang merupakan tangan kanan CEO Hersina. Dia juga bertemu dengan saingannya yang mengolok-oloknya karena Hae-in datang sendiri tidak didampingi oleh suaminya. Dengan tergesa-gesa, Hae-in langsung menelepon Hyun-woo dan Hyun-woo segera menyelesaikan persidangannya. Hae-in sangat senang melihat suaminya dan dia dengan bangga membawanya berkeliling. Di sana, langsung memperkenalkan dirinya kepada Hyun-woo dan berbicara tentang hubungannya dengan Hae-in. Meskipun Hyun-woo bilang dia tidak merasakan apa-apa, namun saat melihat mereka bersama, dia merasakan perasaan cemburu yang membingungkan. Ditambah lagi, Eung-sung bahkan diundang ke perburuan keluarga. Saat perburuan keluarga, Eung-sung dan Hyun-woo terlibat percakapan menegangkan yang tampaknya lebih dalam dari yang terlihat. Di sisi lain, Hae-in pergi berburu dan tiba-tiba merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Berpikir bahwa dia sedang membayangkan seekor babi hutan di depannya, saat babi itu menyerang Hae-in.
Hyun-woo datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. 괜찮아?